Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina al-karim Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Qala aidan fi ayatil ukhra, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Marilah kita pertama-tama bersyukur pada Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, di antaranya nikmat kemuliaan untuk kita dapat hadir pada kesempatan kali ini melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah dan hadir mengikuti ceramah pengajian pada kesempatan kali ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan orang-orang yang senantiasa mengikuti apa-apa yang disunnahkan oleh Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, dan cara-cara Rasulullah memutuskan apa-apa yang penting dalam kehidupan ini, jika kita teladani dengan istiqomah, konsisten, mudah-mudahan kita akan mendapatkan ganjaran surga Jannatun Naim bersama beliau. Pada kesempatan kali ini, tema yang diberikan kepada saya adalah mengenai masyarakat hedonis. Jamaah sekalian, hedonis adalah satu kata yang menerangkan sikap, perilaku atau aksi kehidupan yang berpandangan bahwa hidup ini puncaknya adalah kesenangan dan kepuasan. Maka dari itu, cara pandang manusia ini dijadikan satu aliran dalam pembahasan filsafat, namanya hedonisme. Jadi hedonisme artinya pandangan manusia terhadap kehidupan ini bahwa puncaknya adalah, tujuan utamanya adalah keceriaan, kepuasan, kesenangan, kenikmatan. Tetapi bagaimana sungguhnya pergeseran makna hedonisme ini sampai pada pengertian seperti yang kita rasakan dalam kehidupan masyarakat kita kontemporer masa sekarang? Sejak kapan sebenarnya cara berpikir hedonisme ini muncul? Dalam literatur filsafat, pikiran mengenai bahwa kehidupan ini haruslah mencapai kepuasan dan keceriaan, kesenangan, itu ditemukan dalam beberapa artefak-artefak. Misalnya sejak zaman Mesopotamia kuno, Babilonia kuno. Itu ada, kalau sekarang tablet itu dulu kan batu yang rata itu ya. Sekarang tablet itu ya rata tapi touchscreen ya, lebih modern. Di situ tertulis nasihat seorang penasehat raja dalam syair Siduri. Disebutkan di situ zaman Babilonia kuno, Raja Gilgamesh dinasihati
penasihatnya seperti ini. Penuhilah siang dan malam perutmu dengan makanan. Menarilah dan dengarkanlah musik siang dan malam. Hiduplah bergembira. Itulah lelaki sejati. Nasihat itu diberikan dalam konteks Raja Gilgamesh sebagai penguasa saat itu ingin sekali kekuasaannya hidup abadi. Hidupnya, dirinya harus kekal. Karena itu dia mendapat nasihat dari syair Siduri. Yang syair yang saya bacakan tadi sebenarnya ingin mengatakan bahwa hidup ini nggak usah ngoyo-ngoyo mau hidup abadi, mau kekal selamanya, susah. Hidup ini happy-happy aja kalau bahasa sekarang. Ini Siduri. Makan, ya perut dipenuhi, mendengarkan musik, happy-happy, nari-nari, nyanyi-nyanyi. Kemudian penuhi hari-hari dengan kegembiraan. Nah, dokumen ini kemudian disebut dalam literatur filsafat sebagai dasar-dasar hidup hedon. Jadi kalau ada sekarang orang status di Instagram atau di Facebook, hidup ini nggak usah susah-susah, yang penting bahagia. Nah, itu yang buat status punya bakat hedon sebenarnya. Punya bakat ya, bukan hedonis. Bakatnya ada. Mungkin modalnya aja yang nggak ada, kok bakat ada. Kenapa begitu? Karena memang manusia sejatinya membutuhkan kesenangan-kesenangan, keceriaan-keceriaan, kepuasan-kepuasan. Manusia pada umumnya menghindari apa yang disebut sebagai penderitaan atau pain, hal-hal yang menyakitkan. Karena itu Allah SWT menerangkan di dalam Al-Quran sebenarnya sudah benar-benar nyata. Katanya begini, kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, karena Allah sudah mengatakan begitu, kitanya saja yang menikmati kesenangan-kesenangan yang sebenarnya tidak sejati. Kesenangan ini dikatakan dalam Al-Quran, senangan hidup di dunia ini kesenangan yang menipu. Jadi kecenderungan makna hedonisme yang negatif itu setidaknya ditandai dari beberapa hal. Pertama, tipenya adalah tipe egoisme. Jadi orang-orang hedonis, masyarakat hedonis itu tipenya egois. Jadi kesenangan-kesenangan yang kita dapatkan itu sesungguhnya hanya untuk diri kita sendiri. Lihatlah tata ruang kita, tata ruang di rumah tangga kita. Apa-apa yang kita letakkan, semuanya berkontribusi, dirancang untuk menyenangkan diri kita sendiri. Karena itu industri-industri perobatan, makanan, kuliner, kemudian industri hiburan yang sekarang yang terjadi, itu sungguhnya mengarah pada usaha-usaha menyenangkan pribadi-pribadi. Karena memang hakikat manusia hedonis tadi itu mencari kepuasan dan keceriaan. Dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun, manusia ingin bahagia, ingin puas. Makanya ada status Facebook, Instagram, ya kan? Dia makan mie instan goreng pakai piring plastik, kemudian ditulis di statusnya, bahagia itu sederhana, katanya. Padahal kan ceritanya ini nggak ada duit, tapi dibuatlah bagaimana penderitaan nggak ada duit ini dibuat jadi bahagia. Nah, itulah manusia mencari jalan bagaimana usaha-usaha yang menyakitkan itu bisa dielakkan secara memuaskan, secara ceria, segala macam. Jadi hedonisme yang egoistik ini itu nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak perlu menyudutkan orang lain atau kelompok. Cobalah kita koreksi diri masing-masing, termasuk saya mengajak kita semua, ya.
Apa-apa yang sebenarnya kita perlukan, apa-apa sebenarnya yang kita butuhkan secara alamiah, dan apa yang tidak kita butuhkan. Nah, dalam teori ekonomi barat itu ada namanya natural necessary. Ada kebutuhan yang memang natural, alami. Makan misalnya, makan untuk melanjutkan hidup, kenyang. Tapi ada kita kadang melakukan hal-hal yang ini bakat hedonis ini, yang melakukan natural unnecessary. Sesuatu yang natural tapi tidak kita butuhkan. Misalnya makan yang enak dan mahal di restoran yang mahal. Nah, ini kan pilihan-pilihan. Seberapa natural ini? Ini sebenarnya tidak natural. Tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan tubuh kita adalah makan, kenyang, secukupnya. Tapi begitu kita pilih makan enak, mahal di tempat yang bergengsi, ini unnecessary. Tapi itu pilihan. Nah, ada lagi yang dia itu unnecessary, makan kenyang di tempat yang mahal dan supaya dia posting di Facebook kemudian terkenal. Nah, ini unnecessary, unnatural juga, tidak alamiah. Nah, ini typical ya orang-orang yang bakat hedonis. Coba kita identifikasi, saya kasih ukurannya saja, egoistik. Kemudian sifatnya selalu materialisme. Ya, materialisme. Makanya hedonisme itu dianggap buruk karena kesenangan-kesenangan diukur dengan ukuran-ukuran material. Sudah ada mobil, pengen mobil yang terbaru misalnya. Sudah ada rumah, pengen rumah yang lebih besar, lebih luas, lebih mewah. Sudah ada HP, cukup untuk sebagai fungsinya alat komunikasi, alat pencarian informasi, pengen yang canggih dan mahal. Nah, ini kesenangan, keceriaan, kepuasan diukur dengan ukuran-ukuran materi. Sifat lainnya adalah konsumeris. Jadi orang-orang yang hedon, masyarakat hedon itu konsumeris. Apa-apa semuanya dibeli. Berdasarkan apa? Berdasarkan kepuasan. Coba kita lihat industri makeup ya, makeup atau fashion. Mungkin ibu-ibu ini paling gemar makeup misalnya, atau obat-obatan lah. Semuanya menjanjikan kita pada kehidupan yang nyaman. Misalnya kalau ibu-ibu takut dikatakan gemuk, happy weight, gemuk, maka iklan-iklan menawarkan obat pelangsing. Jadi ibu tak perlu takut. Kalau dikatakan kulitnya kurang terang, pakailah lotion pemutih. Jadi sudah ada jawabannya. Iklan-iklan itu memahami pikiran-pikiran kita. Industri itu memahami pemikiran kita. Apa yang paling ditakutkan oleh manusia? Bahkan kita gemuk pun takut kita. Kurus sekali takut. Kulit hitam takut. Kulit keriput takut. Makanya ada dibeli orang itu lotion anti-aging untuk menyamarkan kerutan, bukan menghilangkan. Menyamarkan aja pun kita udah senang, disamarkan, bukan dihilangkan. Itu konsumeris. Tipe lainnya adalah superficial. Superficial ini apa? Dangkal. Jadi masyarakat hedon itu cenderung melihat di permukaan. Misalnya ketika melihat orang lain kok mobilnya lebih mewah ya, kayaknya andai saja aku punya kayak begitu, mungkin aku akan begini, begini. Kok rumahnya lebih mewah, mahal, lebih besar, andai saja aku punya. Nah, dia tidak mendalami hal-hal yang terjadi di balik itu, sehingga cara pandang yang superficial ini, yang permukaan, dangkal inilah yang akan menjerat, menyesatkan pola hidup orang-orang hedon tadi. Ciri lainnya yaitu extravagance. Extravagance ini makna sederhananya boros, berlebih-lebihan.
Nah, dalam konteks inilah 5 tipe inilah kita penting melihat kembali satu ayat Al-Quran yang mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan itu menyenangkan, memuaskan, minum memuaskan, itu boleh kata Al-Quran. Mengkonsumsi itu boleh, tetapi jangan berlebihan, karena Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Jemaah sekalian, banyak lagi istilah-istilah dalam Al-Quran yang sebenarnya menyinggung perilaku seperti ini. Misalnya ada kata tagha. Tagha ini berlebih-lebihan. Makanya ada satu ayat mengatakan innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Jadi manusia itu akan cenderung berlebih-lebihan, sewenang-wenang, manakala dia tahu kepemilikan dia itu lebih besar dari yang lain, lebih kaya misalnya, lebih kuat jabatannya, lebih dari yang lain. Nah, menariknya Bapak Ibu sekalian, hedonisme ini itu disebut-sebut dalam perkembangan literatur sekalian itu sebagai satu penyakit. Jadi kalau disebutkan di judul ceramah ini masyarakat hedonis, berarti masyarakat yang sakit. Apa itu? Yang pertama, hedonisme itu ada paradoksnya. Doktrinnya begini: sesiapa kita yang mencari kebahagiaan sesungguhnya sedang tidak bahagia. Nah, ini kan repot, ini paradoks. Kita kan suka melakukan sesuatu sebenarnya tentu saja untuk kebaikan diri kita, untuk kesenangan diri kita. Bahkan kita beribadah pun kita memilih model ibadah yang menyenangkan diri. Yang menyusahkan kadang-kadang gak kita pilih. Misalnya, siapa yang tidak tahu keutamaan salat tahajud? Pahalanya banyak, lebih utama, misalnya begitu. Tapi karena tidak begitu menyenangkan, tidak banyak orang melakukannya. Ada juga pernyataan misalnya, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali sama dengan khatam Al-Quran. Yang mana kita pilih? Membaca sampai khatam Al-Quran atau membaca Qul huwallahu 3 kali? Karena kita beribadah dengan kesenangan kita lebih banyak kecenderungannya memilih yang 3 kali. Jadi orang-orang yang mencari kesenangan dalam doktrin paradoksnya hedonisme ini sebenarnya sedang tidak senang. Yang kedua, hedonisme ini adalah seperti treadmill. Kita kadang melakukan banyak hal dalam kehidupan untuk mencapai sesuatu, mengeluarkan banyak uang misalnya untuk belajar, mendapatkan gelar, mendapatkan jabatan, itu untuk menyatakan kepuasan-kepuasan kita. Tetapi karena diistilahkan dengan treadmill, seperti kita itu fitness di treadmill, sebenarnya kita hanya berkeringat tetapi di tempat, tidak pernah sampai di tujuan. Itulah perilaku hedonisme tadi. Kita merasa sudah membeli banyak untuk memuaskan diri, hal-hal yang material, tetapi sebenarnya kita tidak sampai di mana-mana kecuali sedang di tempat dan berkeringat, tidak pernah sampai di tujuan. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri ceramah pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita untuk memahami ulang konsep Al-Quran tentang kehidupan. Al-Quran memberikan beberapa pandangan tentang dunia ini. Yang pertama tentang bahwa dunia ini adalah zinatun. Zinatun itu hanya dunia ini hiasan, tidak hakiki. Bahasa lainnya adalah lahwun. Lahwun ini ya seperti itu, permainan. La'bun, permainan. Lahwun wa la'bun, permainan dan senda gurau. Tipe lainnya adalah tafakhur. Tafakhur ini unjuk kemampuan. Ya, anggar jabatan, anggar wewenang, anggar dunia ini dipenuhi orang-orang seperti itu. Ada juga takasur, memperbanyak ya, mengumpulkan harta. Dikira manusia penumpuk-penumpuk harta ini
itu akan memuliakan dia, padahal itu akan merendahkan. Dalam Al-Quran disebutkan apa? Alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlad. Dia kira dengan mengumpulkan harta itu akan menambah kemuliaannya, tapi justru itu akan merendahkannya ke muka bumi. Satu lagi istilahnya itu mata'un ghurur. Dunia ini adalah kenikmatan semu, kenikmatan yang menipu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah uraian singkat mengenai masyarakat hedonis. Mudah-mudahan pengertian yang saya ajukan tadi secara sederhana, mungkin saja tidak mendalam karena terbatas waktu, bisa mendapatkan memberikan pemantik, percik-percik pikiran pada kita. Konsep-konsep Al-Quran tadi bisa menjadi panduan dalam hidup kita lebih baik, lebih islami, lebih diridhai Allah SWT. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.